Polisi akhirnya menangkap dua preman yang viral videonya saat memalak dan menganiaya guru taman kanak-kanak yang tengah melakukan latihan marching band. Sebelumnya pelaku mengancam korban dengan senjata tajam dilakukan di depan belasan anak-anak TK. Dua orang preman mendatangi sekumpulan anak TK beserta guru yang sedang berlatih marching band di Jalan Permata Pamulang, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan pada Jumat petang. Keributan terjadi antara para pelaku dan salah seorang guru. Bahkan seorang pelaku menodongkan pisau ke arah guru tersebut. Ditemui Jumat malam, korban mengatakan keributan terjadi karena kedua pelaku datang dan langsung meminta uang sebesar Rp20.000. Permintaan itu ditolak dan membuat kedua pelaku emosi dan langsung menyerang korban. Nah, pas kita udah mulai setup tempat peralatannya udah pengen rapi, dia datang dan dia ngomongnya ke teman saya, ada mister juga dia, guru teacher juga saya tahu. Terus dia bilang, katanya, kalau ada acara-acara ginian, minta uang katanya, dia minta uang katanya, sekitar Rp20.000 katanya buat uang rokok. Mengetahui kejadian ini, polisi mendatangi TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata. Kurang dari 24 jam, Sabtu pagi, polisi menangkap kedua pelaku di lokasi yang berbeda. Pelaku berinisial S ditangkap saat sedang bersembunyi di rumah orang tuanya. Sedangkan pelaku lainnya berinisial EN ditangkap di jalan saat sedang berusaha melarikan diri. Barang bukti berupa pisau juga turut disita polisi. Keduanya masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh tim penyidik. Tim dari Opsnal Polres maupun Polsek yang kita turunkan, tempo kurang 24 jam kita sudah mengamankan pelaku, terduga pelaku ya. Ada berapa orang kan yang Ada 2 orang, berinisial S alias M dan N alias D. Polisi akan memberikan trauma healing kepada anak-anak TK yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Sementara kasus ini sudah ditangani oleh Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Fahru Rozi, Tangerang Selatan, Banten. Lalu bagaimana proses trauma healing anak-anak TK yang menyaksikan aksi premanisme tersebut? Kami sudah terhubung dengan psikolog Nurul Adiningtyas. Selamat malam, Bu Nurul. Selamat malam, Mbak. Bu Nurul, salah satu orang tua dari anak-anak TK yang menyaksikan langsung gurunya mengalami peristiwa kekerasan, dikatakan mengalami trauma. Orang tuanya memberitahukan hal tersebut. Sebenarnya jika anak-anak ini melihat langsung kekerasan yang terjadi kepada orang-orang sekitarnya, apa saja yang mungkin terjadi? Sedalam apa mungkin trauma yang terjadi? Oke, kita baru bisa mengatakan bahwa anak tersebut mengalami trauma itu setelah beberapa minggu ya, Mbak ya. Jadi nggak bisa langsung ketika dia melihat lalu kita katakan dia mengalami trauma seperti itu. Cuma memang ingatan yang tertanam ya dari peristiwa yang cukup traumatis tersebut, itu tentu saja akan bisa berdampak sampai cukup jauh ke depan seperti itu. Sehingga memang harus dilakukan beberapa langkah-langkah, jangan sampai anak ini sampai trauma seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menangani anak yang mengalami trauma, justru yang harus kita lakukan pertama kali adalah mencegah agar anak itu tidak trauma seperti itu. Apa saja, Bu Nurul? Bagaimana, maaf? Dampaknya apa saja? Tadi Bu Nurul mengatakan bahwa memang bisa memberikan dampak-dampak. Oke, dampaknya bisa jadi anak jadi ketakutan untuk pergi ke lingkungan yang mungkin tidak dia kenal gitu ya. Kemudian bisa menyebabkan mimpi buruk, masalah perilaku, masalah kecemasan hingga masalah-masalah gangguan mental lainnya. Baik. Langkah-langkah justru harus segera diambil setelah peristiwa traumatis terjadi karena belum tentu anak akan menjadi trauma, justru untuk mencegah hingga ke tahap trauma tersebut. Langkah apa saja untuk mengantisipasi agar tidak menjadi trauma? Oke, yang pertama harus dilakukan adalah kita harus menciptakan safe space atau safe place buat anak. Sehingga anak itu diminta untuk
merasa aman ya, kita menciptakan lingkungan yang aman buat anak dengan melakukan rutinitas-rutinitas yang tetap buat anak sehingga tidak ada kejadian-kejadian yang mungkin membuat dia harus mengalami kejutan-kejutan seperti itu ya, sehingga rutinitas harus terus dijalankan. Kemudian di rumah sendiri anak harus bisa mendapatkan kehangatan, rasa nyaman dan rasa aman. Seperti misalnya orang tua lebih banyak memeluk, lebih banyak mengajak anak berbicara, seperti itu ya. Berbicara tentu saja dilakukan dengan cara memvalidasi perasaan anak. Jadi anak itu boleh kalau misalnya dia bilang bahwa dia merasa takut, dia merasa marah, dia merasa sedih, itu kita validasi perasaannya. Seperti itu. Baik, untuk mengetahui tanda-tanda bahwa anak ini sedang mengalami gejala sesuatu setelah peristiwa traumatis terjadi, ini seperti apa mengenalinya, Bu? Oke, pertama yang jelas sudah pasti orang tua yang akan lebih paham ya, karena ada perubahan perilaku dari yang biasanya mungkin anak ceria sehingga tiba-tiba menjadi murung, kemudian gangguan tidur, gangguan makan, seperti itu. Jadi kalau misalnya orang tua mengindikasikan, oh ada perubahan perilaku nih pada anak saya, menjadi perilakunya jadi tidak seceria biasanya, tidak seperti biasanya, atau cenderung menurun atau memburuk dibandingkan biasanya, maka kita harus curiga bahwa anak mengalami trauma. Jika sudah kadung mengalami trauma karena memang tidak diketahui sebelumnya oleh orang tuanya gejala-gejalanya, apa yang harus dilakukan oleh orang tua dan orang-orang di sekitar anak tersebut? Oke, selain membuat situasi lingkungan rumah dan lingkungan tetangga ya, lingkungan benar-benar sekitar terasa nyaman buat anak, kalau memang ternyata dampaknya sudah cukup berat, maka disarankan sekali untuk membawa anak untuk ke profesional seperti psikolog atau psikiater seperti itu. Karena jangan sampai anak ini traumanya akhirnya berkelanjutan sehingga lebih sulit untuk ditangani. Baik. Kalau kejadiannya seperti aksi kekerasan atau premanisme ini disaksikan oleh banyak anak-anak, apakah akan ada perbedaan dampak, Bu, bagi anak yang menyaksikannya sendiri dan ini beramai-ramai dengan teman-temannya menyaksikan gurunya mengalami kekerasan? Tentu saja dampaknya akan berbeda ya dibandingkan anak yang mengalaminya sendiri seperti itu. Karena kenapa? Kalau anak beramai-ramai menyaksikannya itu mereka biasanya cenderung akan lebih mudah untuk bercerita satu sama lain. Sehingga ada sense of belongingness lah di antara anak-anak ini gitu ya. Jadi mereka punya persamaan nasib, persamaan persepsi, persamaan pengalaman, sehingga justru untuk saling supportnya itu akan cenderung lebih mudah dibandingkan kalau misalnya menyaksikan sendiri. Tapi tentu saja juga nggak bisa dibilang bahwa kemudian dampaknya akan lebih ringan dibandingkan yang menyaksikan sendiri, karena dampaknya tentu saja akan sama saja ya, sama beratnya seperti itu. Selain trauma yang mereka rasakan, apakah jika mereka melihat kekerasan sejak dini, ini bisa menjadi kemungkinan di masa depannya justru mengulangi tindak kekerasan tersebut, mencontoh tindak kekerasan tersebut? Tidak harus seperti itu, karena selama segera ditangani ya, segera diberikan penanganan ataupun diberikan tindak lanjut oleh orang tua ataupun profesional, seharusnya tidak terjadi seperti itu. Cuma memang kemungkinannya pasti akan tetap ada. Kemungkinannya pasti akan tetap ada. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar kemungkinan tersebut tidak terjadi? Karena tidak ada orang tua satupun yang ingin anaknya melakukan tindakan kekerasan. Ya, sekali lagi validasi perasaan, kemudian diberikan pengertian kepada anak agar mereka paham bahwa itu adalah sesuatu perbuatan yang tidak baik, termasuk diberikan pemahaman bahwa lihat dampaknya kepada guru mereka seperti apa dan apakah mereka ingin ada orang lain yang
tersakiti seperti itu, biasanya sih kalau anak-anak diajak bicara soal perasaan itu lebih mudah ya, lebih terbuka dibandingkan orang tua. Jadi sebetulnya sangat-sangat bisa diberikan pemahaman tentang sebab akibat kalau misalnya mereka melakukan perbuatan A, kemudian dampak atau konsekuensinya seperti apa, itu lebih mudah untuk diberikan pemahaman. Komunikasi dua arah itu salah satu kunci agar tidak membuat trauma anak semakin parah. Seperti itu tuh ya, Bu Nurul? Iya, betul. Baik, terima kasih psikolog anak Nurul Adi Ningtyas telah bergabung bersama kami di Prime News malam hari ini. Sama-sama.